Lapor pembelajaran kelas 12 IPS 1. Siap, pembelajaran. Lanjutkan dengan menghormat bendera, setelah itu berdoa. Siap. Pada seluruhnya, berdiri, gerak. Set, serong, kiri, gerak. Pada, sang merah putih, berbat, gerak. Tegak, gerak. Serong kanan, gerak. Untuk mengawali pembelajaran, kita awali dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Cukup. Seluruhnya duduk kembali. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri anak-anak. Salam Abida. Merah putih, yes. Baik, untuk pembelajaran hari ini sebelum kita mulai, anak-anak saya ajak untuk berhenti sebentar biar konsentrasi kita itu lebih fokus pada pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Silakan anak-anak berdiri dalam keadaan tenang, pejamkan mata, ambil nafas, tahan, keluarkan pelan-pelan sambil kamu rasakan bagaimana gerakannya perut kita. Ya, ambil nafas, keluarkan pelan-pelan, fokus, ambil nafas, keluarkan pelan-pelan. Ya, saya kira cukup. Silakan untuk kembali. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita masih akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Ya. Oleh karena itu, sebelum saya mulai untuk pembelajaran, kita buat keyakinan kelas dulu biar nanti kita selama pembelajaran berlangsung ini bisa nyaman. Saya minta pada salah satu siswa ini untuk ke depan menulis keyakinan kelas. Di tempat. Coba kita membuat keyakinan kelas dulu sebelum kita pembelajaran. Kira-kira apa yang kita yakini itu membuat kita menjadi nyaman untuk belajar, sehingga nanti keyakinan kelas itu harus kita junjung bersama. Ya, coba kira-kira apa? Yang pertama, Saling menghargai. ya, sekarang sudah setuju enggak ini? Ya, saling menghargai. Yang lainnya ada yang lagi? Menciptakan kenyamanan. Kenyamanan. Ada yang lain? Menciptakan nyaman? Berperan aktif dalam diskusi atau percakapan. Benar, yang menciptakan kenyamanan dulu. Ini sudah setuju enggak? Toleransi. Ya, toleransi itu sama termasuk menghargai apa poin sendiri? Termasuk menghargai apa ditulis sendiri? Termasuk menghargai ya. Oke, jadi toleransi sudah masuk di ini menghargai. Terus yang kedua tadi apa? Menciptakan kenyamanan, ya, menciptakan kenyamanan. Yang ketiga, tadi ada siapa tadi dari sana? Berperan aktif dalam diskusi Oh ya. atau kelompok. Oke, menciptakan kenyamanan. Terus yang ketiga, berperan aktif dalam berdiskusi. Ya, sependapat? Pendapat
berperan aktif dalam berdiskusi. Yang berikutnya, masih ada? Ya, Mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. ya, mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Cukup atau masih ada? Oke, cukup. Mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Terima kasih. Jadi, terima kasih Mbak Sekretaris tadi sudah membantu kami. Jadi kita dalam pembelajaran hari ini nanti kita buat di antara kita ini saling menghargai. Nanti kalau ada yang sedang bicara, mengajukan pendapat atau sedang menulis, ya kita menghargai kerja-kerja dari kita yang ada di sini. Kemudian menciptakan kenyamanan. Berarti kita tidak membuat gaduh yang mengganggu ketenangan orang lain, begitu ya anak ya. Kemudian berperan aktif dalam berdiskusi. Nanti kalau ada diskusi, ini kan ada diskusi kelompok nanti. Biasa kita di dalam kelompok itu mereka berperan aktif, saling memberikan masukan, yang lainnya nanti juga bisa menanggapi mana yang disepakati kan gitu. Kemudian mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Jadi kalau kami minta tugasnya dikumpulkan, kalau hari ini itu nanti bisa selesai ya hari ini, kalau tidak nanti saya minta Pak Anak misalnya dilanjutkan atau tugasnya dikumpulkan besok atau lewat aplikasi yang diunggah. Nah, ini mohon untuk ditepati ya. Dan anak-anak nanti dalam pembelajaran ini apa yang diharapkan dikuasai oleh anak-anak ya, yang diharapkan dalam pembelajaran ini berlangsung setelah nanti anak-anak mempelajari. Satu, setelah nanti anak-anak bisa membaca buku teks atau mungkin bantayan atau video ya, melihat tayangan video atau browsing di internet, anak-anak itu dapat mengetahui tentang bentuk-bentuk ancaman terhadap integrasi nasional ya, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, anak-anak nanti setelah melalui kegiatan eksplorasi dengan anak-anak nanti sesuai dengan profil belajarnya sendiri-sendiri. Yang senang menggunakan media Canva teknologi ya silakan, itu dimanfaatkan. Yang senang buat PPT ya silakan. Yang senang nanti akan menulis dalam bentuk narasi ya silakan, itu kita berikan kebebasan. Yang senang mengkombinasikan tulisan dan gambar ya silakan, atau infografi silakan ya. Itu nanti anak-anak diharapkan itu akan memahami tentang analisis, hasil analisis ancaman. Nanti ada kasus anak-anak saya minta untuk menganalisis, sehingga seberapa jauh analisis yang anak kayak gitu. Itu nanti saya serahkan pada anak-anak, bentuknya hasilnya itu saya serahkan. Saya serahkan seenak anak-anak untuk membuat atau mengerjakan tugasnya itu. Ya, maaf ya. Ya. Jadi seperti itu. Untuk mengawali, coba masih ingat ini ada ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Coba silakan untuk mengingat-ingat kembali pelajaran yang lalu. Saya minta anak kita, Mbak Ibu Gra ini coba silakan berpendapat. Itu menjelaskan di dalamnya tentang bagaimana perjuangan terhadap pembelajar NKRI, dan di situ dapat ada bentuk-bentuk ancaman, yaitu ancaman ideologi, ekonomi, politik uang, sosial budaya, dan HAM. Ya, terima kasih, luar biasa. Ada lagi, Mas? Menambahkan yang sudah kamu ketahui kemarin? Sama Pak, seperti ya. Nah, ada lagi? Cukup. Cukup. Yang lainnya?
Cukup itu? Ya, jadi kemarin itu sudah kita jelaskan bagaimana ancaman itu, contohnya ancaman itu seperti apa. Nah, sekarang dianalisis dari contoh itu seperti apa, kita menganalisis contoh-contoh ancaman itu, terus bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh baik itu pemerintah maupun oleh negara. Ya, karena itu untuk mempersingkat waktu, saya berharap kepada anak-anak silakan nanti untuk membuat kelompoknya nanti berdasarkan minat anak-anak saja, berdasarkan minat anak-anak, karena kan bentuknya ancaman itu ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Jadi ada 5 ideologi, saya ulangi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kan ada 5 kan? Nah, ada 5 itu saya mohon kepada anak-anak yang punya minat atau yang senang untuk mengkaji masalah ideologi, silakan nanti di sebelah sini. Ya. Kemudian yang nanti bidang politik sampingnya, kemudian nanti yang sebelah sana ekonomi, belakangnya sosial budaya, terus nanti hankam. Ya, terus nanti ada ideologi lagi politik, ya. Silakan nanti ngumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing atau sesuai dengan minatnya masing-masing. Sedangkan nanti hasilnya itu silakan anak-anak gunakan kemampuan anak-anak sesuai dengan kelompoknya itu, mau dibikin dalam bentuk apa, PPT atau mau tulisan atau infografis, ada gambar-gambar atau bantayan, silahkan kami berikan kesempatan. Ada yang kurang jelas penjelasan Bapak? Sudah jelas. Kalau begitu untuk mempermudah kerja kita, silakan anak-anak untuk bergabung sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Ya, silakan yang sini nanti ideologi. Silakan ideologi. Ya, satu diberikan nilainya. Ini pakai apa nanti? Ya. Ya, sambil anak-anak merasakan, nanti saya ke kelompoknya anak-anak. Saya sekarang itu saya sama oke, terus ya, silakan sambil mendengarkan. Ini ada yang bertanya. Ya, silakan bertanya bagaimana? Cara mengatasi masalah komunisme dilakukan masyarakat dan pemerintah apakah berubah? Ya, ini ada yang tanya, Pak, cara mengatasi ancaman ini kebetulan dapat bagian apa? Masalah ancaman bidang ideologi ya. Ya, cara mengatasi ancaman di bidang ideologi itu yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat itu, kalau itu sama bagaimana? Itu ya bisa juga sama, tapi bisa juga berbeda. Ya, karena masyarakat, apa yang dilakukan masyarakat itu juga bisa dilakukan oleh pemerintah. Demikian juga apa yang dilakukan oleh pemerintah bisa juga itu bisa dilakukan oleh masyarakat. Tapi mungkin ada spesialisasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat. Misalnya kalau menuntut di hukum atau memberikan hukuman itu kan pemerintah yang bisa, atau negara kan. Nah, kalau apa namanya masyarakat kan tidak bisa. Bentuknya bisa apa saja bentuknya? Tadi apa saja bentuknya? Ideologi, terus politik, sosial
sosial budaya, ekonomi, dan keamanan. Jadi itulah yang bisa kita simpulkan bahwa ancaman itu apa tadi? Pak Kadin mengatakan segala sesuatu yang dapat membahayakan integrasi bangsa dan negara. Tentunya itu seperti tadi. Baik, kalau begitu pembelajaran sebelum nanti saya akhiri, silakan anak-anak untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Saya minta tolong Mas dibagikan ada anak ini yang satu sebelah sana. Yang sudah selesai anda tempel sini. Ya, silakan ditempel. Dikasih nama ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam calon guru penggerak. Pada refleksi yang saya lakukan hari ini kaitannya dengan saya telah menerapkan pembelajaran pada modul 2.1 dan 2.2 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, pada modul 2 tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya merasa senang karena di situ ada pengalaman yang baru yang tidak saya dapatkan selama ini, bahwa di dalam modul pembelajaran tentang diferensiasi itu sebagai guru dituntut untuk bisa melakukan perencanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satunya adalah dalam menyusun RPP kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid, maka saya harus melihat kesiapan belajar murid, minat murid, kemudian juga profil belajar murid. Ini penting sekali dalam rangka saya nanti untuk memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sekaligus dalam pembelajaran berdiferensiasi itu saya dituntut untuk bisa membuat konten yang beraneka ragam, kemudian juga membuat produk dan proses yang bisa dilakukan oleh anak, sehingga anak itu nanti akan melakukan pembelajaran yang berbeda ditinjau dari kontennya, ditinjau dari proses maupun ditinjau dari produk yang dihasilkan. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran saya itu sebagai guru PPKN menerapkan pembelajaran berdiferensial maupun pembelajaran sosial emosional itu melalui kegiatan rutin di dalam pembelajaran di kelas. Ya, satu di antaranya yang saya terapkan sosial emosional itu dengan melakukan berdoa dalam pembelajaran sebelum dimulai, kemudian selalu hormat bendera di kelas, lalu juga untuk melatih konsentrasi kita melatih dengan metode stop, ya, sehingga anak-anak bisa fokus untuk belajar lebih nyaman. Kemudian pada akhir pembelajaran kita juga melakukan refleksi untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan dari pembelajaran itu. Nah, karena itu dalam pembelajaran ini saya memasukkan kompetensi sosial emosional mulai dari kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri, kesadaran sosial,
kemudian relasi, ya, kemudian berpihak pada murid. Ini adalah hal yang perlu saya terapkan di dalam pembelajaran sosial dan emosional. Ke depan ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran kompetensi sosial emosional melalui kegiatan yang rutin di kelas, sehingga otomatis itu akan membentuk karakter murid, karena di situ itu ada unsur-unsur yang bisa menanamkan karakter pada murid, yaitu menanamkan, kemudian menumbuhkan dan menguatkan karakter pada murid untuk menuju profil pelajar Pancasila. Nah, ke depan tidak hanya saya yang menerapkan, tapi saya juga akan mendiseminasikan kepada teman-teman di sekolah saya agar mereka juga mampu untuk menerapkan dan mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ini harapan saya ke depan, sehingga pembelajaran di sekolah kami itu akan menjadi lebih baik, karakter peserta didik menjadi baik, menuju terwujudnya profil pelajar Pancasila. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.